Selamat pagi Pak Solatun. Selamat pagi. Desa Desa Kalang, Kecamatan Puring, masyarakatnya merasa bangga. Di mana selama Pak Solatun menjabat sebagai anggota Dewan DPRD Kebumen dari gendaran Partai Politik Gerindra, merasa terbantu. Nah, harapan masyarakat dengan adanya periode kedua Pak Solatun sebagai anggota Dewan itu jadi. Dalam arti kata, urusan permasalahan masyarakat bisa terselesaikan dengan sempurna. Nah, sekarang untuk langkah-langkah apa untuk jabatan anggota Dewan yang kedua periode, bisa dijabarkan nggak secara rinci Pak Solatun? Usaha kedua, dijabarkan satu. Pertama, saya terpilih sebagai anggota Dewan. Itu saya membantu masyarakat petani. Jadi petani di Kecamatan Puring khususnya itu untuk kendala utamanya adalah pengairan. Maka saya menentukan aspirasi untuk sumur listrik. Sumur listrik ada 7 desa sebesar 700 juta sudah saya laksanakan tahun pertama saya menjabat sebagai anggota DPR. Untuk kedua, jalan-jalan dan infrastruktur yang ada, jalan antar desa semua saya bantu. Hampir semua Kecamatan Puring saya bantu, dan juga mungkin sampai ke Warasan, Adimulai dan Seruang. Itu yang saya sampaikan. Dan juga ada PAUD tingkat SD tahun 2023 dapat juga sebanyak 10 PAUD untuk APK, untuk mainan anak-anak. Itu yang sudah. Terus juga untuk 2023 juga banyak jalan. Dan saya juga mengetel, istilahnya mengambil dari aspirasi provinsi juga. Jalan-jalan banyak sekali yang kita bantu untuk aspirasi dari tingkat provinsi juga. Jadi Gerindra juga. Juga dari Pak Jaruri banyak traktor-traktor juga saya sampaikan. Dan saya juga terima kasih Pak Jaruri juga banyak sekali mengucurkan bantuan alat pertanian, ada traktor besar, traktor kecil, bahkan Pico untuk nelayan, untuk budidaya ikan sudah dikirim juga. Itulah sebagian kecil yang saya sampaikan, yang nyatanya masih banyak perlu saya sampaikan lagi nanti. Sungguh sangat luar biasa program-program yang dijabarkan secara rinci langsung mengena di hati masyarakat. Itulah mengapa dengan program-program yang sudah berjalan dengan baik dan tidak terkendala, maka diharapkan sekali Pak Solatun bisa tampil untuk periode kedua. Dengan satu harapan, program-program mereka bisa terwujud secara nyata. Nah, kemudian langkah apa saja yang untuk melakukan program tersebut lebih baik Pak Solatun, bisa dijabarkan nggak? Ya, terima kasih. Ini memang kita mudah-mudahan nanti karena Bapak kita komandan kita Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, otomatis saya sebagai Partai Gerindra, sebagai Ketua DPD itu memang sangat support kita bagaimanapun turun ke bawah langsung untuk ke masyarakat untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Itu tujuan saya yang tinggi-tingginya, semangat saya. Itulah yang kedua, itu program Pak Prabowo juga banyak sekali yang mengena ke masyarakat. Untuk BLT PKH itu dilanjutkan, dilanjutkan, dan juga ditambah makan siang gratis nanti untuk anak sekolah. Itu sangat luar biasa. Selain memenuhi gizi dari anak-anak kita, juga kita menggerakkan ekonomi. Karena setelah ada setiap siang makan, otomatis mungkin daging ayam terserap, mungkin padi juga stabil harganya. Itulah, jadi sayuran bisa terserap. Itu sangat-sangat besar manfaatnya bagi ekonomi kita nantinya. Itulah, kita harus berjuang mati-matian untuk Pak Prabowo. Mudah-mudahan saja Pak Solatun, jikalau di Kabupaten Kebumen suara Gerindra mencapai target dan di luar batas, Pak Solatun bisa menjadi Ketua DPD Kabupaten Kebumen. Nah, kalau Pak Solatun bisa menjadi Ketua DPD Kebumen, untuk berikutnya Gerindra sudah tidak diragukan lagi. Dan kemungkinan bisa juga kalau masyarakat sudah menginginkan, kenapa tidak nanti sumpama Pak Solatun bisa jadi kader atau menjadi Bupati Kebumen yang namanya garis tangan. Ada apa himbauan Pak Solatun apa untuk masyarakat? Himbauan. Jadi memang sudah saatnya, sudah wajah untuk Prabowo Presiden dan juga Gerindra di Kebumen menang.
tujuan saya, target saya bisa menang 70%, paling tidak 70% untuk Prabowo Gibran. Dan juga untuk partai sendiri kita harapkan sebagai puncak di Kebumen, istilahnya menang. Kita rencananya ada 12 kursi yang ditargetkan dari provinsi untuk bisa mencapai 12 kursi. Maka harapan kita nantinya kalau Kebumen Partai Gerindra menang, maka kalau saya dipercaya mungkin sebagai ketua DPR di Kebumen, mudah-mudahan bisa lebih utamakan karena saya tahu, saya asli Kebumen dan saya tahu apa permasalahan di masyarakat, di masyarakat Kabupaten Kebumen. Saya sudah tahu semua, karena hampir 90% petani, maka kita harus bagaimana solusi petani bisa meningkatkan penghasilan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani itu, dan juga nelayannya ada, karena 56 km kita punya pantai. Itu memang perlu digerakkan ekonominya, perlu digerakkan swadaya masyarakatnya, perlu digerakkan mobilisasi ekonominya, karena kita tahu di pantai sekarang banyak sumber-sumber pertanian yang sangat hebat. Tadinya sayuran Wonosobo sekarang bisa pindah ke pesisir, karena di pesisir untuk sayuran sangat hampir 200% meningkatnya. Itu nyata dan bukti. Jadi ada tanaman sayuran, ekolo hijau, istilahnya hortikultura itu banyak sekali di pesisir. Dan saya untuk masyarakat utara nantinya akan kita budidayakan apa yang sudah dilaksanakan di sana, termasuk singkong, termasuk ada tanaman keras. Itu nanti kita usahakan biar petani lebih meningkatkan pendapatan. Itulah dari saya. Sungguh sangat luar biasa. Cuma memang yang jelas Pak Solatun dengan timnya ini kerja keras. Kenapa dikatakan kerja keras? Karena kan yang saya tahu bahwa Kabupaten Kebumen ini kan basisnya Banteng. Nah, otomatis Pak Solatun dengan tim harus kerja keras. Tapi untuk sekarang kalau saya amati tidak terlalu berat seperti dulu. Karena sekarang masyarakat sudah menyadari betul bahwa masyarakat sekarang bukan milik partai. Keyakinan mereka. Bahkan yang uniknya lagi, bahkan ada orang PDI tapi menunjuk presidennya Prabowo. Sangat luar biasa. Terima kasih informasinya Pak Solatun, selamat siang.